Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggotanya ada Nabila Denisa, Devi Irma Yunita, Mafuza Halika Sinaga, dan Asita Yusniar Amanda Borulubis. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, kelas AK5C. Adapun topik yang akan kami bahas sekarang adalah installment sales atau penjualan angsuran. Nah, apa sih penjualan angsuran itu? Penjualan angsuran adalah penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur di masa yang akan datang. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan transaksi penjualan cicilan bagi penjual? Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan transaksi penjualan cicilan bagi pembeli? Bagi seorang akuntan, penjualan angsuran menimbulkan beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Yang kedua, cara perhitungan bunga dan angsuran. Yang ketiga, tukar tambah dalam penjualan angsuran. Yang keempat, pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Dalam pengakuan laba kotor penjualan angsuran terdapat dua metode. Yang pertama yaitu laba kotor diakui pada saat periode penjualan terjadi. Metode ini dilakukan apabila jangka waktu pembayaran relatif pendek. Biaya-biaya dapat ditaksir secara relatif teliti. Lalu, kemungkinan batal sangat kecil. Jika barang dagangan dijual secara angsuran, maka kita perlu membuat jurnalnya sebagai berikut. Namun pada akhir periode kita juga perlu membuat sebuah jurnal, yaitu selanjutnya laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas atau cash basis. Laba kotor baru diakui bila pembayaran sudah diterima. Penerimaan kas sendiri terdiri dari Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan bunga dan angsuran, yang dimana dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, bunga dihitung dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran, atau long end interest. Yang kedua, bunga dihitung dari setiap angsuran yang harus dibayar. Yang ketiga, pembayaran angsuran periodik sama jumlahnya. Yang keempat, bunga secara periodik dihitung dari sisa harga kontrak. Kemudian, tukar tambah atau trade-in dalam penjualan angsuran. Adapun yang perlu diperhatikan penjual yaitu yang pertama, penilaian kembali terhadap barang yang ditukar tersebut, kemungkinan adanya revisi atau perbaikan. Yang kedua, tingkat laba yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas tersebut. Lalu, pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Selanjutnya, beberapa kerugian yang timbul karena penjualan cicilan yang gagal. Di sini ada 3 upaya untuk mencegah kerugian pemilikan kembali. Yang pertama, uang muka harus cukup besar untuk menutupi penurunan nilai barang karena perubahan barang baru menjadi bekas. Yang kedua, periode pembayaran cicilan harus tidak terlalu lama, sebaiknya tiap bulan. Yang ketiga, pembayaran berkala tidak harus melebihi penurunan nilai barang yang terjadi di antara pembayaran berkala. Demikian penjelasan dari kami mengenai penjualan angsuran. Semoga bermanfaat.